Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Indri Melani dengan NIM 34021904111 dari kelas manajemen J. Untuk video kali ini yaitu video pertemuan ke-6, yaitu menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan metode tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu metode yang menggunakan data yang telah diperoleh perusahaan dan kemudian data tersebut diolah secara statistik untuk memperoleh fungsi permintaan suatu produk. Metode untuk menaksir permintaan suatu produk yang terkategori metode tidak langsung adalah analisis regresi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke cara pengerjaan. Langsung saja untuk yang pertama, saya akan membuat data penjualan produk buku tulis di perusahaan hidup baru. Sekarang ini saya sudah buat data penjualan buku tulis dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua yaitu membuat data penjualan produk buku tulis di perusahaan usaha jaya. Ini di sini saya sudah membuat data penjualan produk buku tulis di perusahaan yang kedua, yaitu perusahaan usaha jaya. Tahunnya sama dari tahun 2013 sampai 2020, namun harga dan jumlah yang berbeda. Membuat data seksi silang penjualan buku tulis dari perusahaan hidup baru dan perusahaan usaha jaya. Ini untuk data seksi silang dari perusahaan yang pertama dan perusahaan yang kedua. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu menentukan analisis regresi secara manual dari perusahaan yang pertama. Untuk yang pertama yaitu perusahaan hidup baru pada penjualan produk buku tulis. Untuk yang pertama yaitu menganalisis regresi secara manual. Saya sudah membuat kolom untuk perusahaan hidup baru. Kita mencari XY, yaitu perkalian dari harga dan jumlah, lalu mencari X kuadrat, yang ini harga dikuadratkan, dan Y kuadrat, jumlah dikuadratkan. Ini saya sudah mencari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Sekarang kita mencari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat dengan cara menjumlahkan dari tahun pertama sampai tahun ke-8. Yang pertama ini 36.000, lalu 5.155, lalu 18.345.000. Yang ini 204.000. Yang ini 3.910.825. Nah, sekarang untuk menentukan analis regresi secara manual, kita menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Hasilnya kita udah ketahui, yaitu 0,115 sekian-sekian. Nah, ini bisa kita bulatkan menjadi 0,116.
Yang tadi kita mencari B, nah sekarang kita mencari A dengan rumus A sama dengan Y dikurangi BX. Nah, kita cari dulu nih Y-nya dengan rumus sigma Y per N sama dengan 5155 per 8 sama dengan 644,375. Yang selanjutnya kita cari yang X-nya dengan rumus sama. Sudah diketahui hasil A-nya itu 1,164. Nah, berdasarkan pada perhitungan ini dapat disimpulkan kesimpulannya yaitu dapat ditulis Y sama dengan 1,164 dikurangi 0,116X atau Q sama dengan 1,164 dikurangi 0,116P. Selanjutnya yaitu menganalisis korelasi produk momen dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Untuk hasil analisis korelasi produk momen saya sudah hitung dan mendapatkan hasil 0,9755 sekian-sekian. Ini bisa dibulatkan menjadi 0,976. Yaitu menganalisis koefisien determinasi pada perusahaan hidup baru. Di sini saya sudah mengerjakan dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2 lalu dipangkatkan. Ternyata hasilnya adalah 0,9517 sekian dengan dibulatkan 0,952. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan kesimpulannya yaitu proses penjelasan pengaruh harga produk buku tulis terhadap jumlah permintaan toko buku pada perusahaan hidup baru dapat dijelaskan sebesar 95,2%, sedangkan 4,8% dijelaskan oleh faktor lain. Yang kedua yaitu perusahaan usaha jaya pada penjualan produk buku tulis. Ini saya sudah membuat tabel untuk analisis regresi. Kita akan mencari rumus regresi manual. Rumusnya B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. Setelah dimasukkan pada rumus, ternyata kita mendapatkan hasil yaitu 0,1188 sekian, lalu dibulatkan menjadi min 0,119. Nah, lalu dimasukkan pada rumus A sama dengan Y dikurangi BX, lalu mendapatkan hasil yaitu 1,119. Dari sini kita dapat kesimpulan yaitu berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui fungsi permintaannya. Y sama dengan 1,194 dikurangi 0,119X atau Q sama dengan 1,194 dikurangi 0,119P. Untuk analisis korelasi produk momen, di sini saya sudah menggunakan rumus yang seperti tadi. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasilnya yaitu 0,971 sekian-sekian dengan pembulatan min 0,971. Nah, untuk koefisien determinasinya saya juga sama sudah menghitung. Lalu didapatkan hasilnya seperti ini.
Hasilnya yaitu 0,943 sekian-sekian dibulatkan menjadi 0,943 dan mendapatkan kesimpulan yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk buku tulis terhadap jumlah permintaan buku tulis di perusahaan usaha jaya dapat dijelaskan sebesar 94,3%, sedangkan 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Selanjutnya yaitu data gabungan dari perusahaan hidup baru dan perusahaan usaha jaya. Ini adalah data gabungan untuk analisis regresi secara manual. Di sini saya sudah menghitung dan mendapatkan sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Lalu langsung saja kita masukkan ke rumus. Nah, setelah dimasukkan ke dalam rumus, di sini mendapatkan hasil yaitu min 0,116 sekian-sekian atau bisa dibulatkan menjadi min 0,117. Lalu dimasukkan ke dalam rumus yang ini dan mendapatkan hasil yaitu 1,179 sekian-sekian. Lalu dibulatkan menjadi 1,179. Lalu dapat kesimpulannya yaitu berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,179 dikurangi 0,117X atau Q sama dengan 1179 dikurangi 0,117P. Data gabungan perusahaan hidup baru dan usaha jaya untuk mencari korelasi produk momen. Di sini saya sudah menghitung dengan menggunakan rumus sama seperti tadi dan mendapatkan hasil yaitu min 0,972. Selanjutnya yaitu data gabungan perusahaan hidup baru dan usaha jaya dalam mencari koefisien determinan. Dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi, lalu mendapatkan hasilnya yaitu 0,946 sekian-sekian, lalu dibulatkan menjadi 0,946. Lalu mendapatkan kesimpulan yaitu proporsi penjualan pengaruh harga produk buku tulis terhadap jumlah permintaan buku tulis di toko buku dapat dijelaskan sebesar 94,6%, sedangkan 5,4% dijelaskan oleh faktor lain. Lalu jika harga berubah sebesar 8.000 pada tahun 2020 untuk jumlah permintaan pada perusahaan hidup baru yaitu sebesar 236. Lalu untuk jumlah permintaan pada perusahaan usaha jaya tahun 2020 dengan harga 8.000 sebesar 242 dan jumlah permintaan pada perusahaan gabungan antara perusahaan hidup baru dan usaha jaya tahun 2020 sebesar 20.000 yaitu mendapatkan permintaan 243. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.